Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pojok ekspor yang bertanya, Pak, bagaimana cara memulai ekspor? Ini saya kasih satu langkah yang harus Anda kerjakan, ya. Bagi Anda yang belum mempunyai produk, ya, belum punya produk, mulai menentukan produk, ya, khususnya untuk teman-teman non produsen. Anda open mind, pasang green light ya di pikiran Anda, mulai data produk-produk apa saja, briket, arang, kopra, coconut powder, gula aren, kopi, masukkan semua. Anda dapat masukkan dari manapun, Anda tulis list semua, tulis ya, kumpulkan. Nah, kumpulkan nama-nama produk itu sebanyak-banyaknya, bisa 10, 15, 12 ya. Nah, ini tentunya tidak pakai modal ya. Anda cukup merenung, ya, nulis, ya, kemudian minum kopi. Nah, kemudian sudah terkumpul nih misalnya 15 nama produk, Anda mulai lakukan riset satu persatu. Produk mana ya? Anda mulai pelajari, ya, potensinya, ya, keunggulannya. Barang ini masuk kategori bebas, lartas atau dilarang, ya. Bagaimana yang berpotensi bisa volume gede atau nilainya besar, bagaimana peluang pasarnya, Anda mulai searching, ya. Nah, itu Anda mulai riset sedikit demi sedikit, ya. Kemudian setelah itu Anda tentukan tiga produk ya aja. Dari tiga produk itu pastikan satu produk yang Anda pilih dulu untuk bisnis ekspor Anda. Jangan langsung tiga-tiganya, ya. Kenapa? Anda nanti tidak fokus, ada kesulitan ya untuk belajar untuk prakteknya. Pengalaman yang sudah datang ke saya itu banyak menunjukkan, Pak, saya mau bisnis turunan kelapa, semua produk kelapa dimasukkan, mulai dari coconut, fresh coconut, kopra, VCO, coco peat, coco fiber, arang, briket, dan lain sebagainya. Ini Anda tidak fokus, dan di mata customer, perusahaan Anda ini perusahaan yang amburadul, ya. Coba perhatikan di lapangan, Anda lihat, itu kalau orang punya pabrik briket, itu ya nggak bikin coco fiber, ya, apalagi VCO gitu ya. Tapi kalau yang fokus ke VCO misalkan ya, terkait dengan oil, itu dia akan fokus di situ karena itu higienis, tidak ada barang-barang yang kelihatan kotor ya. Jadi kalau arang briket itu kan areanya kan begitu semrawut gitu ya. Nah, seperti itu. Artinya ini menjaga branding perusahaan Anda. Jadi Anda fokus satu produk dulu untuk Anda. Ya. Ini langkah pertama ya. Jangan tergesa-gesa. Nanti kita ikuti. Anda masukkan Anda jalankan ada langkah pertama itu. Bagi Anda non produsen yang belum punya produk. Bagi yang sudah punya produk, ya, teman-teman produsen maupun trader, ya, pilih salah satu. Pelajari produknya dengan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya ya. Produk knowledge harus Anda kuasai. Ingat, yang beli produk Anda itu juga ahli. Dia akan compare. Contoh nih ya, misalkan gula aren. Contoh nih gula aren. Ada customer bisa membedakan juga. Ini bedanya apa? Gula aren, gula semut, gula apa ya? Palm sugar misalkan gitu ya. Palm sugar macam-macam ya saya. Nah, Anda bisa membedakan. Terus bedanya kalau gula aren ini yang diproduksi di Jawa sama yang di Sumatera sama di NTB itu apa ya yang membedakannya? Anda pelajari sampai detail gitu. Bagaimana prosesnya, masa berlakunya, raw materialnya juga bagaimana, Anda bisa menjelaskan. Karena buyer yang akan mulai itu akan detail, ya. Terus kemudian dari sisi warna. Jadi nanti mungkin ada gula aren yang agak warnanya light, ada yang agak gelap, ya. Itu Anda juga harus bisa menjelaskan, ya. Jadi pelajari dulu produknya. Sampai packingnya. Packingnya pakai apa? Misalkan plastik dimasukkan di master box. Jadi primer packing utama itu yang menempel pada barang, kemudian yang sekundernya pakai apa? Misalkan pakai karton box ya. Nah, karton box itu isinya berapa? Anda harus pelajari sangat detail sehingga
tentang produk knowledge itu Anda betul-betul bisa memahami. Ya. Jadi Anda yang sudah menentukan produk, silahkan tulis di kolom komentar, Pak produk saya ini, Pak produk saya ini. Nanti kita berdiskusi terkait dengan produk Anda dan bagaimana peluang dan syarat-syaratnya tentang produk Anda itu ya. Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar ini tentang produk yang akan Anda jual. Satu saja tapi ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari saya, kenapa Anda memilih produk ini? Anda harus bisa menjawab secara profesional. Jadi anggap saya adalah sebagai buyer Anda. Tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.